Di suatu pagi, saat musim dingin masih menyelimuti Bavaria, Jerman, langit masih terlihat abu-abu, udara dingin menusuk kulit, dan ribuan orang mulai berangkat kerja seperti biasa. Di dekat kota kecil bernama Bad Aibling, dua kereta regional bersiap menjalankan tugas rutinnya, yaitu mengantarkan orang-orang ke tempat kerja, ke sekolah, atau ke rumah mereka. Tapi, tidak ada yang tahu, dalam waktu kurang dari 1 jam, jalur rel yang tenang itu akan berubah menjadi lokasi yang tragis. Di atas rel tunggal Mengfall Valley Railway, dua kereta Meridian beroperasi seperti biasa. Satu kereta bergerak dari arah Munich menuju Rosenheim, satu lagi dari arah Rosenheim menuju Holzkirchen. Ini adalah jalur satu rel, yang artinya kalau satu kereta sudah masuk ke segmen tertentu, kereta dari arah berlawanan harus menunggu dulu di stasiun berikutnya. Mereka seharusnya berpapasan dengan aman di stasiun Kolbermoor. Satu kereta menunggu, satu lagi lewat. Baru kemudian jalurnya diberikan ke arah sebaliknya. Di atas kertas, sistem ini cukup aman dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun tanpa ada masalah besar. Ada sinyal, ada sistem pengaman, ada komputer, dan ada manusia yang mengawasi, yaitu dispatcher, di ruang kendali Bad Aibling. Beberapa hari sebelumnya, ada pekerjaan teknis di jaringan, sistem komunikasi dan sebagian sistem pengaman tidak bekerja 100% seperti kondisi normal. Dalam bahasa sederhananya, komputer belum tentu bisa mengatur semuanya sendiri. Dalam situasi seperti ini, peran dispatcher jadi jauh lebih penting. Kalau biasanya komputer dan sistem otomatis sangat dominan, kali ini keputusan manusia punya porsi lebih besar. Keputusan yang benar berarti perjalanan aman. Satu keputusan yang salah berarti bisa fatal. Sekitar pukul 6 pagi, seorang pria bernama Michael P., 39 tahun, adalah orang yang bertanggung jawab di ruang kendali kecil dekat Bad Aibling sebagai dispatcher pada saat itu. Dia sudah bertahun-tahun bekerja di sana, sudah pernah ikut pelatihan untuk situasi tidak normal, termasuk kalau sinyal bermasalah atau sistem terganggu. Di depannya ada monitor, panel sinyal, diagram jalur, dan sistem untuk mengatur pergerakan kereta. Dari ruangan inilah jalur kereta tunggal yang panjang itu dikendalikan. Di luar, dua kereta Meridian sedang menuju ke arahnya. Di dalam, ia punya tugas yang kelihatannya sederhana, yaitu memastikan dua kereta ini tidak pernah berada di rel yang sama pada waktu yang sama. Dalam gambaran besar, jadwal pagi itu seharusnya kereta dari Rosenheim seharusnya menunggu di Kolbermoor beberapa menit. Menunggu kereta dari arah Munich lewat. Baru setelah itu, jalur dibuka lagi untuk arah sebaliknya. Tapi pagi itu, salah satu kereta telat beberapa menit. Telatnya tidak parah, sekitar 4 menit, tapi cukup membuat alur normal sedikit bergeser. Di rel, kereta tetap melaju. Di dalam kereta, penumpang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ada yang mungkin membuka laptop, ada yang menatap keluar jendela melihat hutan bersalju, ada yang memainkan ponsel, dan mungkin ada yang memejamkan mata untuk tidur. Bagi mereka, ini cuma perjalanan biasa. Tidak ada yang perhatikan detail kecil seperti di stasiun mana kereta seharusnya berpapasan, atau apakah sistem pengaman hari ini sepenuhnya otomatis atau sebagian manual. Mereka percaya di luar sana ada sistem dan orang-orang yang bekerja untuk menjaga mereka tetap aman. Sementara itu, di ruang kendali, dispatcher mulai menyusun rute. Ia mengatur sinyal untuk kereta barat dan timur, menyiapkan lintasan dan titik pertemuan. Sekitar pukul 6 lewat 37 menit, serangkaian keputusan diambil dengan cepat. Kereta dari Rosenheim sudah memasuki bagian jalur rel tunggal, menuju Kolbermoor. Kereta dari Munich masih terlambat beberapa menit. Di titik ini, dispatcher punya dua pilihan aman, yaitu yang pertama, tetap mempertahankan skenario awal, jadi kereta berpapasan di Kolbermoor. Atau yang kedua, mengubah pola pertemuan kereta, tapi dengan perhitungan ekstra hati-hati. Tapi yang terjadi adalah dispatcher membuat pilihan ketiga, yaitu ia mencoba mengakali situasi, menggeser titik pertemuan, sambil tidak sepenuhnya selaras dengan sistem. Di jalur rel tunggal, komputer, dan sistem pengaman, sebenarnya didesain untuk jadi rem terakhir. Kalau satu kereta sudah diberikan jalur, sinyalnya akan mengunci segmen itu. Kereta lain dari arah sebaliknya tidak akan bisa mendapatkan sinyal jalan. Dan memang, ketika dispatcher mencoba mengatur kereta berikutnya, sistem menolak. Bagi komputer, jalur itu belum aman. Pada saat ini, sistem sebenarnya sudah memberi peringatan. Stop, ada yang tidak beres. Jangan dilanjutkan. Tapi dispatcher punya gambaran lain di kepalanya. Ia percaya kereta yang satunya belum masuk jalur. Ia mengira ini hanya gangguan teknis atau error di sistem.
Disinilah satu konsep penting muncul, yaitu override manual. Jadi, apa itu override manual? Bayangkan kamu berada di perempatan jalan. Lampu lalu lintas merah. Sudah pasti artinya berhenti. Tapi ada polisi lalu lintas yang berdiri tengah jalan, melambaikan tangan dan berkata, jalannya aman. Di dunia perkeretaan, override manual mirip dengan polisi yang tidak menghiraukan lampu merah dan menggantikannya dengan perintah lisan. Komputer bilang jalur tidak aman, tapi manusia memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu dan memaksa sistem mengizinkan kereta tetap jalan. Secara teknis, dispatcher mengaktifkan sinyal pengganti, semacam lampu khusus yang memberitahu masinis kalau sinyal utama sebenarnya merah, tapi kamu diizinkan lewat secara manual. Jalankan kereta secara pelan, tapi tetap boleh jalan. Ini bukanlah fitur yang error. Override manual memang dibuat untuk kondisi darurat atau anomali. Misalnya saat sistem rusak, tapi petugas sudah mengecek dengan sangat teliti bahwa jalur benar-benar kosong. Masalahnya di Bad Eye Blink, sistem ini dipakai tanpa cek ulang yang memadai. Dispatcher mengira sistem sedang error. Ia menganggap komputer yang keras kepala, padahal justru komputer yang benar. Dengan keyakinan yang salah itu, ia pun mengaktifkan override, memberi lampu jalan manual untuk kereta yang seharusnya ditahan. Dalam hitungan detik, dua kereta kini berada di jalur tunggal yang sama, bergerak dari arah berlawanan, dan sama-sama percaya bahwa jalur di depan aman. Satu klik di ruang kendali mengubah jalur rel menjadi lintasan yang berbahaya. Di dalam kereta tidak ada yang merasa janggal. Masinis menjalankan kereta sesuai aturan. Sinyal yang ia lihat memberi izin untuk jalan, meski dengan kecepatan terbatas di awal. Setelah di beberapa titik, masinis boleh kembali ke kecepatan normal. Penumpang pada saat itu masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak ada tanda bahwa beberapa kilometer di depan, kereta lain sedang meluncur tepat ke arah mereka. Rel yang menghubungkan Bad Eye Blink dan Colbermoor melengkung di antara pepohonan dan kanal. Tikungan ini membuat masinis tidak bisa melihat jauh ke depan. Jika ada sesuatu di ujung tikungan, entah itu kereta lain, halangan, atau apapun, mereka baru akan menyadari ketika sudah terlalu dekat. Seharusnya ini bukanlah masalah, karena sistem otomatis sinyal seharusnya membuat dua kereta tidak akan pernah dikirim ke segmen yang sama. Tapi pagi itu, aturan itu sudah berubah. Beberapa menit setelah override diaktifkan, dua kereta itu saling mendekat dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Di ruang kendali, dispatcher mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa dua kereta mungkin saja sudah berada di segmen yang sama. Kepanikan pun muncul. Ia mencoba memperbaiki kesalahan ini dengan cara terakhir yang ia punya, yaitu panggilan darurat melalui radio kereta, yang bernama sistem GSMR. Kalau panggilan darurat ini berhasil, masinis bisa langsung diberi perintah untuk rem darurat. Ini mungkin tidak menyelamatkan semua orang, tapi bisa mengurangi dampak benturan. Tapi di tengah kepanikan, kesalahan lain terjadi. Ia salah memilih kode panggilan darurat. Beberapa kali ia memilih kode panggilan untuk pekerja pemeliharaan, bukan untuk kedua masinis kereta, yang artinya panggilan darurat itu tidak pernah sampai kepada dua kereta yang melaju saling berhadapan. Waktu yang tersisa semakin tipis, dan pada satu titik, waktu itu pun habis. Di jalur yang dikelilingi hutan, dua kereta memasuki segmen tikungan yang sama. Tiba-tiba masinis di salah satu kereta melihat sesuatu dari kejauhan, yaitu cahaya lampu dan siluet gelap di rel yang seharusnya kosong. Beberapa detik kemudian, masinis kereta satunya juga menyadari hal yang sama. Refleks pertama masinis adalah rem darurat. Tuas ditarik, sistem pengerem bekerja, suara gesekan logam terdengar keras. Tapi pada jarak sedekat itu, dengan kecepatan setinggi itu, hukum fisika tidak memberi mereka pilihan. Keduanya hampir tidak punya ruang untuk berhenti. Pukul 6:46 di pagi hari, dua kereta Meridian bertabrakan head-on di jalur tunggal dekat Bad Eye Blink. Benturan itu luar biasa kuat. Bagian depan kedua kereta remuk. Beberapa gerbong terdorong naik, bergeser, dan keluar dari rel. Di beberapa bagian, interior kereta hancur seperti kaleng minuman yang diremukkan. Di dalam kereta, penumpang terlempar. Yang berdiri sudah pasti jatuh. Yang duduk terdorong keras ke depan. Barang-barang, koper, tas, ponsel, semuanya berhamburan. Dalam hitungan detik, suara roda di rel diganti oleh suara logam hancur, kaca pecah, dan teriakan. Setelah benturan, datang momen sunyi senyap. Beberapa penumpang tidak bergerak. Sebagian lain terbangun dalam kondisi linglung, berlumuran darah,
dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di luar, hutan yang dingin menjadi saksi bisu. Kereta kini tergeletak miring di samping kanal. Sebagian masih di atas rel. Beberapa penumpang mencoba keluar sendiri. Yang lain terjebak di antara bangku dan rangka besi yang terlipat. Ada yang berteriak memanggil keluarganya, ada yang hanya bisa memohon pertolongan. Tidak lama kemudian, panggilan darurat dari warga mulai masuk. Tim penyelamat dikerahkan dalam jumlah besar. Pemadam kebakaran, para medis, polisi, helikopter, semuanya digerakkan. Tapi akses menuju lokasi tidaklah mudah. Jalur berada di dekat kanal dan dikelilingi pepohonan. Ambulan tidak bisa langsung parkir di samping kereta, sehingga proses evakuasi butuh waktu dan tenaga ekstra. Petugas harus memanjat, memotong bagian bodi kereta, untuk membuat jalur keluar darurat, dan satu persatu mengevakuasi korban. Beberapa penumpang masih sadar, namun mengalami luka parah. Yang lain tidak lagi bisa diselamatkan ketika tim medis sampai di dalam gerbong. Operasi penyelamatan berlangsung berjam-jam. Helikopter membawa korban yang paling kritis ke rumah sakit. Area sekitar diubah jadi zona darurat. Hasil akhirnya ada sekitar 150 orang yang berada di dua kereta itu. 12 orang kehilangan nyawa, termasuk kedua masinis. Sekitar 85 orang lainnya luka-luka. Di kota-kota sekitar, berita ini mengguncang warga. Banyak korban adalah warga lokal yang sehari-hari melewati jalur ini. Sementara keluarga menunggu kabar di rumah sakit, penyelidikan mulai bergerak. Badan Investigasi Kecelakaan Kereta Jerman membuka kasus. Data dari black box kereta dikumpulkan. Sistem sinyal diperiksa. Rel dan kereta dicek dari ujung ke ujung. Pertanyaan pertama yang ini jawab adalah, apakah ada kerusakan teknis di kereta? Dan jawabannya, tidak ada bukti kerusakan fatal di rel atau di kereta yang bisa menyebabkan tabrakan ini. Sistem kereta dan jalur sebenarnya berfungsi dengan baik. Investigasi pun beralih ke satu titik, yaitu ruang kendali tempat dispatcher bekerja. Dari rekaman dan log sistem, penyelidik menyusun kembali timeline. Mereka menemukan dispatcher mengubah skenario pertemuan kereta tanpa adanya alasan yang kuat, padahal keterlambatan hanya beberapa menit. Ia tidak menjalankan semua prosedur pengecekan blok sinyal yang diwajibkan. Ia juga mengaktifkan sinyal override manual, mengizinkan kereta lewat, meski sistem otomatis menolak. Setelah menyadari kesalahan, ia berusaha mengirim panggilan darurat, tapi salah memilih kode. Bukan sekali, tapi berulang kali. Dan kemudian, fakta yang paling mengejutkan muncul ke publik, di mana dispatcher pada saat bertugas sedang memainkan game di ponsel pribadinya. Bukan dalam waktu sebentar, tapi untuk waktu yang cukup lama. Aturan kerja jelas melarang penggunaan ponsel pribadi di posisi sepenting ini. Tapi larangan ini hanyalah di atas kertas, tidak punya kekuatan apa-apa. Distraksi kecil ini pelan-pelan menggerogoti fokusnya, dan akhirnya menyebabkan kejadian fatal ini. Dalam persidangan, ia mengakui kesalahannya. Ia mengakui bahwa ialah yang memberi izin sehingga dua kereta masuk ke jalur yang sama. Ia juga mengakui bahwa ia mengetik kode radio darurat yang salah. Ketika mencoba memperbaiki situasi, pengadilan akhirnya menyatakan ia bersalah atas pembunuhan karena kelalaian dan menyebabkan korban lainnya luka-luka, serta menjatuhkan hukuman penjara selama 3,5 tahun. Bagaimanapun, bagi banyak keluarga korban, tidak ada hukuman yang bisa benar-benar sepadan dengan kehilangan orang yang mereka cintai. Tragedi ini memaksa Jerman mengevaluasi kembali beberapa hal penting, yaitu aturan penggunaan ponsel pribadi di posisi krusial diperketat. Prosedur override manual ditinjau lagi dan dibuat lebih jelas kapan boleh dan tidak boleh dipakai. Sistem darurat GSMR disederhanakan agar di saat panik, dispatcher tidak lagi harus memilih di antara terlalu banyak opsi. Selain teknis, ada pelajaran besar soal psikologi dari kejadian ini, yaitu bahwa saat tugas sedang terasa membosankan, godaan untuk mencari hiburan di ponsel biasanya muncul, dan dari sinilah bencana bisa dimulai. Pada akhirnya, Bad Eye Bling bukan hanya kisah tentang dua kereta yang bertabrakan di hutan Bavaria. Ini adalah kisah tentang sistem yang sebenarnya ingin menghentikan kecelakaan, tapi malah diabaikan. Pekerja yang membuat rangkaian keputusan salah di saat perhatiannya terpecah oleh layar kecil di genggamannya. Beberapa menit distraksi yang berujung pada puluhan tahun rasa kehilangan bagi keluarga korban. Dalam dunia yang makin penuh dengan teknologi, kita sering percaya bahwa teknologi akan selalu menjaga kita. Tapi tragedi ini mengingatkan satu hal yang sederhana namun keras, bahwa teknologi bisa sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bisa mendistraksi kita dalam hal-hal penting.
Dan di pagi musim dingin di Bad Eye Bling tahun 2016, harga dari pilihan itu adalah 12 nyawa dan puluhan korban luka, serta satu pelajaran pahit tentang betapa mahalnya satu pilihan yang salah.